Halo guys, ada berita menarik yaitu keterangan terdakwa yang berkaitan dengan backing judi online menyatakan di dalam persidangan bahwa Budi Ari menerima jatah 50% dari hasil backing judi online. Ini menarik nih untuk kita simak ini. Menarik juga kalau misalnya berita-berita awal itu juga kita rangkai satu-satu. Nah, karena ini sesuatu yang menarik dari segi hukum, ayo kita analisa dari segi hukum di dalam benang kusut tata negara. Nah, pertama-tama saya perlu disclaimer dulu ya, ini bukan kita bicara tafsir ya, tafsir atas berita yang berkembang. Jadi objeknya juga pejabat ya, pejabat publik yang kita memiliki hak untuk membicarakannya. Nah, mengenai fakta-fakta yang terungkap tentu yaitu kewenangan penegak hukum. Kita hanya bisa memberikan tafsir dari berita-berita yang berkembang, yang kita asumsikan itu sebagai fakta. Nah, ada dua berita yang menarik ya. Ya, pertama berita mengenai pegawai yang menjadi tersangka ya dan terdakwa backing judi online ini dulu tuh sebenarnya dia gagal seleksi di Kemenkominfo. Tapi tiba-tiba bisa masuk, bisa kerja di Kominfo. Nah, ini juga menarik untuk kita analisa ya. Lah, terusnya berita yang menarik ya belakangan ini adalah mengenai dalam dakwaan ya, bahwa terdakwa ini mengakui Budi Ari itu ada jatahnya 50%. Nah, ini menarik sebagai peristiwa berita yang menarik untuk kita analisis. Jadi ada dua isu ya di situ ya. Satu, Budi Ari pada saat itu menjabat sebagai Menkominfo. Dan konon katanya ya itu pegawai yang masuk ya yang bertugas itu juga dulu ada kaitannya dengan Menkominfo. Nah, ini bisa kita analisa. Kok bisa dari yang tadinya tidak lolos seleksi, tahu-tahu bisa diberikan kewenangan bekerja di Kemenkominfo. Nah, terus yang kedua, isu yang menarik adalah perkembangan kasusnya di dalam surat dakwaan itu mereka mengakui 50% jatahnya itu jatah Budi Ari atau Menkominfo pada saat itu. Dan itu menjadi fakta persidangan. Nah, ini isu ini menarik kita untuk analisis dari segi hukum. Yang pertama, isu pertama itu sebenarnya bisa kita lihat di dalam undang-undang apa ya? Sebentar ya, saya lihat dulu ya. Undang-undang saya nggak hafal nih. Nomor 30 tahun 2014 ya tentang administrasi pemerintahan. Coba lihat aja di layar ya. Nah, ini kan ada satu peristiwa hukum ya bahwa ada pegawai, calon pegawai yang tidak lolos seleksi. Tetapi ternyata dia tetap bisa bekerja. Memegang kewenangan untuk memberantas ya website judi online. Nah, asumsi saya adalah meskipun dia tidak lolos seleksi, tapi diberikan diskresi. Alasannya sih waktu itu kata Budi Ari karena punya kemampuan apalah gitulah, sehingga diberikanlah diskresi untuk meloloskan atau untuk tetap membiarkan dia bekerja dan faktanya ternyata menjadi terdakwa backing judi online. Nah, ini menarik karena ada dalam tanda kutip ada intervensi dari menteri dari dalam proses seleksinya. Nah, sebenarnya diskresi itu adalah sesuatu yang diperbolehkan. Tapi nggak bisa serta-merta harus tetap memenuhi peraturan perundang-undangan. Nah, contohnya ini nih.
Kita lihat ya. Nih, di pasal 8 misalnya. Badan dan atau pejabat pemerintahan dalam menggunakan wewenang wajib berdasarkan A. Peraturan perundang-undangan dan B. AUPB atau asas-asas umum pemerintahan yang baik. Jadi nggak bisa asal-asalan. Kewenangan diskresioner itu diperbolehkan. Tapi harus berlandaskan kepada peraturan perundang-undangan dan asas umum pemerintahan yang baik. Nah, salah satunya itu ada di pasal 10, bisa lihat di layar, ayat 1, AUPB yang dimaksud dalam undang-undang ini meliputi asas A sampai H, dan salah satunya D, asas kecermatan. Jadi Budi Ari sebagai menteri saat itu, dia harus cermat. Pegawai yang diseleksi itu kan tidak lolos. Lalu dikeluarkanlah diskresi agar dia tetap bisa bekerja. Nah, itu harus berdasarkan kecermatan bahwa orang ini memang kompeten. Jadi nggak bisa, oh saya mau orang ini. Nggak boleh, harus ada asas umum pemerintahan yang baik. Itu harus cermat. Memang orang ini kompeten dan punya itikat baik. Jadi nggak bisa alasan, oh saya dikhianati. Nggak bisa. Karena menteri yang tanggung jawab sebagai pimpinan, dia punya memutuskan harus berdasarkan asas kecermatan. Kita bisa bandingin, kalau memang orang ini satu-satunya di Indonesia yang paling bisa, ya seharusnya bisa dibandingkan tuh. Dia memang paling kompeten dibanding yang lain, meskipun secara formal pendidikannya tidak memenuhi. Itu kan tinggal dibuktikan saja, gampang. Apakah tidak ada orang lain yang seperti itu atau tidak? Kalau ternyata banyak sarjana yang memiliki kemampuan yang sama, lalu kenapa orang itu yang dipilih? Nah, itu jadi pertanyaan. Kenapa dia yang gagal tapi harus dia yang masuk? Kenapa? Memangnya tidak ada sarjana yang bisa menggantikan posisi dia? Nah, ini harus diteliti oleh penegak hukum. Dan akhirnya kan terbukti bahwa orang itu menjadi terdakwa backing judi online. Jangan dong lempar bola, oh saya dikhianati. Seorang pimpinan itu nggak boleh begitu. Karena ada pepatah, ikan busuk dari kepala. Ya, jadi dia bertanggung jawab terhadap anak buahnya. Nggak bisa dilempar bola seperti itu. Secara etika publik seharusnya nggak bisa. Seharusnya ya mengakui saya salah. Saya lalai. Mundur. Dan apalagi sudah ada undang-undang administrasi pemerintahan yang harus cermat seorang pimpinan itu. Level menteri harus cermat. Kenapa sampai kebobolan? Nah, memang permasalahan administratif tidak serta-merta harus muaranya pidana. Tapi kalau kita duga ada pelanggaran administratif berdasarkan asas umum pemerintahan yang baik, mungkin saja bisa. Belum tentu dia bersifat pelanggaran pidana. Karena di dalam pidana itu harus ada mens reanya. Harus ada bukti bahwa memang Budi Ari ini memiliki niat jahat. Bukti yang kuat bahwa ada keterlibatan. Nah, dengan adanya fakta yang terungkap di persidangan dalam dakwaan yang menyatakan 50% ada jatah, maka itu menjadi petunjuk awal, bukti petunjuk. Apalagi kalau dirangkaikan dengan adanya permasalahan administrasi, bahwa pegawai pelaku ini tidak lolos seleksi. Lalu kenapa dia bisa tetap dipekerjakan? Nah, itu kan jadi bukti petunjuk yang kuat untuk digali lebih lanjut oleh penegak hukum. Kalau dari sisi etika publik udah jelas lah, seharusnya seorang pimpinan kalau ada kasus kayak gitu ya mundur, malu. Kayak di Jepang. Kalau di Jepang itu langsung mundur. Kalau tidak tahu malu ya mungkin tidak mundur. Nah, ini sudah tahu begini, tapi tidak mundur, ya itu berkaitan dengan etika publik. Tapi kalau berkaitan dengan pidana, seharusnya nih aparat penegak hukum dengan adanya bukti petunjuk mendalami lebih lanjut. Nah, sekarang nanti kita lihat aja nih,
Ini penegak hukum serius atau enggak? Ayo kita kawal lah kasus ini yuk.